Warganet tengah menyoroti perseteruan antara kreator konten Ferry Irwandi dengan mantan dukun santet bernama Ria Puspita. Pada awalnya, Ferry Irwandi menantang para dukun untuk melakukan santet terhadapnya. Ia bahkan siap memberikan potongan rambut dan foto dirinya. Seorang pria dari Yogyakarta mengaku sebagai dukun siap untuk melakukan santet terhadap Ferry. Aksi santet dilakukan pada 7 November lalu. Ferry Irwandi juga melakukan siaran langsung saat pria tersebut menyantetnya. Namun, aksi santet itu tidak berhasil. Halo kawan-kawanku, sobat frekuensi fobia. Terima kasih sudah ngeklik video ini. Bang Nando di sini akan membawakan lagi kisah tentang horor, kisah mistis, kisah supranatural yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Kawan-kawanku, sobat-sobat frekuensi fobia, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan komennya agar aku semakin semangat buat kontennya dan channel ini semakin berkembang. Untuk menyingkat waktu kalian semua, kita langsung masuk saja ke videonya. Mengenal profil Ferry Irwandi yang viral karena tantang dukun santet. Ferry Irwandi, konten kreator menarik perhatian karena menantang dukun santet. Seusai ia hadapi beberapa kejadian aneh yang dianggapnya sebagai kiriman santet, Ferry tak gentar mengusik kepercayaan mistis. Dalam unggahannya pada 19 Oktober 2024 lalu, Ferry melontarkan tantangan kepada para dukun santet untuk membuktikan kekuatan santet dengan imbalan mobil Alphard. Melalui aksinya, Ferry yang skeptis terhadap hal-hal gaib berharap sesuatu, yakni bisa mengungkap kenyataan di balik mitos-mitos yang selama ini dipercaya masyarakat. Ini tantangan kesekian kalinya, yang ngelmu, indigo, sakti, monggo silakan serang saya. Kalau butuh foto sama potongan rambut tak kasih, jika tanya. Tahun 2024, masih saja dibodoh-duain sama hal kayak gini. Bisa bikin gue muntah paku, gue kasih Alphard, beneran, kurang menggiurkan apa tawaran gue, tulisnya di akun X Irwin Free pada 19 Oktober 2024. Reaksi publik pun bermunculan. Banyak yang mendukung langkah Ferry, menganggapnya sebagai upaya berani untuk melawan tahayul yang telah lama berkembang. Namun, tak sedikit pula yang menganggap sikapnya itu meremehkan, yakni pada kemungkinan risiko dari tantangan yang ia buat sendiri. Tetapi bagi Ferry, hal ini bukan sekadar aksi iseng, tapi justru dianggap Ferry sebagai upaya untuk membuka mata publik tentang dunia perdukunan. Setelah viral dengan tantangannya, Ferry berbincang dengan Deddy Corbuzier dalam unggahan podcast pada 14 November 2024. Deddy sempat mengkhawatirkan nasib Ferry yang mungkin akan berakhir sama dengan pesulap terkenal Harry Houdini. Gue khawatir sama lo yang nantangin dukun. Harry Houdini itu meninggal gara-gara membongkar perdukunan. Ya, dia meninggal gara-gara ada yang kirim orang buat mukul, sebelum dia main sulap. Usus buntunya pecah, ucap Deddy. Ferry sebenarnya bukanlah sosok baru di dunia yang kerap membuat kontroversi itu. Namanya sempat ramai dibicarakan ketika ia membahas kasus hilangnya Naomi, seorang pendaki di Gunung Slamet. Di saat banyak warganet mengaitkan kejadian itu dengan unsur gaib, Ferry menanggapinya dengan analisis logis, mengaitkannya dengan faktor alam. Menurutnya, peristiwa-peristiwa tragis semacam ini seringkali lebih masuk akal. Itu jika dipandang dari sisi logika dan sains. Sebagai konten kreator, lulusan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, STAN, ini dikenal konsisten membawakan topik-topik kritis dan edukatif. Mulai dari isu sosial hingga polemik judi online dan dunia mistis. Pilihan tema-temanya ini tak terlepas dari latar belakang akademisnya yang kuat. Ia sempat berkarier sebagai videografer di Kementerian Keuangan, sebelum akhirnya memutuskan beralih sepenuhnya menjadi kreator konten. Kreator konten yang lahir di Jambi pada 1980 ini tumbuh di lingkungan akademis yang membentuk pola pikir kritis. Ayahnya seorang dosen sehingga hal ini turut mempengaruhi perspektif Ferry yang cenderung logis terhadap berbagai isu.
Kini, Ferry terus membagikan pandangan dan analisisnya melalui kanal YouTube dan media sosial lainnya yang telah diikuti banyak orang yang menyukai gaya komunikasinya yang belak-belakan dan penuh ketegasan. Dengan berani melawan arus, Ferry tak hanya menawarkan hiburan tapi juga membuka ruang dialog yang menggugah pemikiran bagi penonton yang sama-sama berpola pikir kritis sepertinya. Tanggapan Ferry Irwandi terhadap Ria Puspita. Ferry Irwandi kemudian melihat video tersebut dan menilai bahwa Ria Puspita telah melakukan ancaman pembunuhan di depan publik. Di awal video itu ditunjukin potongan kalau Mbak Ria ini mau bunuh saya bukan dengan santet, tapi dengan tangan atau apalah. Benci atau apa saya nggak tahu, tapi yang penting itu sudah masuk ranah hukum, sudah pidana, ancaman pembunuhan di depan publik, kata Ferry Irwandi dalam YouTube-nya. Ferry mengaku tidak akan mempermasalahkan jika ia memang terbunuh karena santet. Ia justru akan memberikan 1 mobil Alphard dan uang 1 miliar rupiah untuk siapapun yang bisa menyantetnya. Tapi kalau bukan dengan santet, justru ini bisa berbahaya buat channel Malam Mencekam dan Ria Puspita, ujarnya. Ferry Irawan lantas memberikan waktu 1x 24 jam untuk Ria Puspita dan YouTube Malam Mencekam untuk meminta maaf atau melakukan santet. Jadi, dalam 1x 24 jam, untuk Mbak Ria Puspita dan channel Malam Mencekam, saya beri 2 pilihan, kalian bisa lolos dari konsekuensi apapun kalau bisa santet saya dalam 1x 24 jam, terserah siapa yang eksekusi. Kedua, bikin pernyataan maaf ke publik. Sudah itu saja, tegasnya. Kalau santet itu bukan pembodohan publik harusnya bukan pilihan yang sulit, sih. Lolos dari perkara hukum apapun, dapat bonus lagi, dan jika itu terjadi, gak bakal lagi tuh ada yang ngetawain dukun kayak saya. Orang bakal respect dukun, kalau terus dibiarkan orang macam saya ini. Masyarakat bakal pinter, konten horor jadinya komedi, situ juga yang repot, kan? Pilih pilihan pertama aja, gak perlu mbaknya yang eksekusi. Di video kan katanya banyak orang sakti yang tersinggung sama saya, udah biarin aja mereka menunjukkan kesaktiannya. Boleh dihiraukan kok, seperti kata Mbak Ria, Puspita 93 daku cuma YouTuber kecil yang lagi pansos sama lelembut dan dukun. Gak perlu ditanggapi serius, siapa tahu saya kayak dukun yang bisanya cuma ngomong doang. Cobain saya omdo atau tidak? Dah tidur dulu, tulis Ferry. Permintaan maaf Malam Mencekam. Pihak Malam Mencekam akhirnya meminta maaf kepada Ferry Irwandi. Mereka juga telah menghapus video bersama Ria Puspita sebagai bentuk tanggung jawab. Saya Mang Ei dan Humas Malam Mencekam akan menyampaikan permohonan maaf kami yang sebesar-besarnya kepada Mas Ferry Irwandi atas video kami yang berjudul Santet Hadiah 1 Mobil Alphard. Saya jawab di sini, kisah mantan dukun santet dan pesugihan Ria Puspita yang tayang pada 14 November 2024 di mana konten tersebut menyinggung dan tidak nyaman. Ungkap pemandu Malam Mencekam. Sebagai bentuk tanggung jawab, kami saat ini sudah men-take down video tersebut, imbuhnya. Sementara itu, Ria Puspita belum memberikan tanggapan apa-apa melalui media sosialnya. Sampai sini dulu cerita Ferry Irwandi melawan dukun santet, yang mana tidak terjadi pengiriman santetnya. Itu sebabnya kita sebagai orang yang normal tidak perlu takut ataupun khawatir akan ilmu yang seperti itu. Kalau kita masih percaya sama Tuhan, dan kita percaya kita dilindungin. Ilmu gelap seperti apapun tidak akan bisa mengganggu kita. Percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah fondasi penting dalam kehidupan banyak orang. Berikut beberapa nasihat yang mungkin bisa menginspirasi. 1. Tetaplah berdoa. Berdoa adalah cara kita berkomunikasi dengan Tuhan. Melalui doa, kita bisa mengungkapkan rasa syukur, memohon petunjuk, dan mencari ketenangan. 2. Percayalah pada rencananya. Terkadang, hidup tidak berjalan sesuai dengan rencana kita. Percayalah bahwa Tuhan memiliki rencana yang lebih baik untuk kita, meskipun kita belum bisa melihatnya sekarang. 3. Bersyukur dalam segala hal. Mengucap syukur atas segala hal, baik yang besar maupun kecil, membantu kita melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. 4. Berbuat baik kepada sesama. Menunjukkan kasih sayang dan kebaikan kepada orang lain adalah salah satu cara kita mencerminkan cinta Tuhan dalam tindakan kita. 5. Tetaplah beriman dalam ujian. Ujian dan cobaan adalah bagian dari hidup. Tetaplah beriman dan percayalah bahwa Tuhan memberikan kekuatan untuk melewati setiap tantangan. 6. Cari hikmah dalam setiap kejadian. Setiap kejadian dalam hidup,
baik atau buruk, memiliki hikmah yang bisa kita pelajari. Percayalah bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Semoga nasihat ini bisa memberikan semangat dan ketenangan dalam menjalani kehidupan sehari-hari.